Selamat malam Pak Iwan, nama saya Jonathan Ignacio Alia dari kelas 10C. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan sumatif kimia paper test dari section A, section B, dan section C yang berjudul Konsep Mol. Jadi ini pertanyaan untuk section A, diketahui sebagai berikut, berapa nilai koefisien A, B, C, D, dan E secara berturut-turut. Nah, jadi pertanyaan ini perlu mencari angka-angka koefisien yang bisa menstabilkan atom-atom yang ada di atas, apakah itu A, B, C, D, atau E. Jadi, jawaban untuk section A yaitu C, 3, 8, 3, 2, dan 4. Untuk membuktikan bahwa C adalah jawaban untuk section A, sisa memasukkan angka-angka koefisien ke dalam atom-atom tersebut dan membagikan antara kiri dan kanan. Jadi di bagian pertama yaitu kiri, yaitu Cu93. 3 ini hasil dari 3 kali 1 dan Cu memiliki angka indeks yaitu 1. Walaupun di situ tidak kelihatan, tidak ada angka 1 di situ, itu tetap 1 di situ Cu. Dan juga sama dengan H. H sama dengan 8 dan N sama dengan 8 juga. Dan O sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi O ini memiliki angka indeks 3 dan sisa dikalikan dengan angka koefisien yaitu 8. Jadi 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi dan sekarang di bagian kanan yaitu Cu sama dengan 3 itu sama dengan kiri, H sama dengan 8 dan N sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi ini 6 tambah 2 ini karena mereka memiliki simbol atom yang sama. Maka angka hasil dari koefisien di bagian sebelah kanan itu akan ditambahkan jadi mendapatkan 8. Dan untuk O ini ada 3 simbol O di situ, maka 18 tambah 2 tambah 4 sama dengan 24. Jadi di bagian kiri dan kanan itu memiliki hasil yang sama, artinya mereka sudah stabil. Jadi untuk section B, pada volume yang sama, 5 buah berjana masing-masing berisi 5 macam lautan dengan data sebagai berikut. Dan urutkanlah larutan di atas mulai dari massa terkecil hingga terbesar. Dan di situ sudah mengetahui massa atom relatif yaitu C sama dengan 12, O sama dengan 16, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1. Jadi ini jawabannya. Ya, untuk mencari massa dari terkecil sampai massa yang terbesar, sisa menjumlahkan massa atom relatif dari beberapa simbol atom yang ada di dalam larutan. Jadi yang pertama dikerjakan yaitu bagian nomor A, CH3 COOH. Jadi C ini memiliki massa atom relatif yaitu 12, maka 12 dikali 1 atau dengan C, angka indeksnya C itu 1, maka hasilnya 12. Ditambahkan dengan 3 itu H sama dengan massa atom relatif mereka yaitu 1. 1 dikali dengan eh, angka indeks dari H yaitu 3, maka hasilnya adalah 3. Ditambahkan dengan 12 tambah 16 dan tambah dengan 16 lagi. O itu massa atom relatifnya adalah 16 dan tambah terakhir yaitu 1 yaitu H, maka hasilnya menjadi 60. Dan di bagian nomor B yaitu HCl sama dengan 1 tambah 35,5. Cl ini memiliki massa atom relatif yaitu 35,5. Maka hasil dari jumlahan ini yaitu 36,5. Untuk CnH3 sama dengan 14 tambah 3, maka hasilnya itu 17. N memiliki massa atom relatif yaitu 14 dan H itu tetap 1, maka dikalikan dengan angka indeks H yaitu 3, maka hasilnya 3 dan hasilnya di situ yaitu 17. Dan D C2H5OH sama dengan 24 tambah 5 tambah 16 tambah 1, maka hasilnya 46. Dan bagian terakhir yaitu E NaCl sama dengan 23 tambah 35,5, maka hasilnya yaitu 58,5. Jadi di bagian akhirnya sisa urutan massa
massa terkecil sampai massa terbesar. Jadi yang terkecil yaitu C yang memiliki massa yaitu 17. Kemudian B 36,5, D 46, E 58,5 dan terakhir yang paling besar yaitu A 60. Jadi, ini pertanyaan untuk section C. Sebuah perusahaan farmasi ingin memproduksi larutan obat dan konsentrasi 0,5 m natrium klorida atau NaCl. Larutan ini digunakan dalam terapi rehidrasi pasien di ICU, di mana presisi konsentrasi elektrolit sangat kritis untuk mencegah gangguan keseimbangan cairan, syok hipovolemik, atau edema cerebral. Sementara kecepatan infus harus diatur agar tidak membebani jantung namun tetap efektif mengembalikan volume darah. Jika massa relatif yaitu Na 923 dan Cl sama dengan 35,5, berapa gram NaCl yang dibutuhkan untuk membuat 2 liter larutan tersebut? Jika larutan tersebut digunakan untuk mengobati 100 pasien dan setiap pasien membutuhkan 100 ml larutan dengan laju infus 2 ml atau menit. Berapa jumlah partikel yang diterima oleh setiap pasien dalam 30 menit? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan seluruh larutan obat tersebut untuk setiap pasien? Jadi, pertama-tama, menghitung massa NaCl yang dibutuhkan untuk membuat 2 liter larutan 0,5 m. Jadi, diketahui konsentrasi sama dengan 0,5 m, volume larutan sama dengan 2 liter, dan massa molar NaCl atau massa relatif NaCl sama dengan massa relatif Na plus massa relatif Cl. Maka 23 plus 35,5 maka hasilnya menjadi 58,5 mol. Jadi rumus yang digunakan yaitu massa atau gram sama dengan M kali V kali massa relatif. Dan untuk perhitungannya yaitu massa NaCl sama dengan 0,5 M kali 2 liter kali dengan 58,5 gram. Jadi 0,5 M dikali dengan 2 liter maka hasilnya menjadi 1. Jadi 58,5 gram dikali dengan 1 maka hasilnya menjadi 58,5 gram. Jadi massa NaCl yang dibutuhkan adalah 58,5 gram. Dan untuk bagian kedua yaitu menghitung jumlah partikel yang diterima setiap pasien dalam 30 menit. Diketahui laju infus 92 menit, waktu infus 30 menit, dan volume yang diterima pasien dalam 30 menit sama dengan 2 ml atau menit dikali dengan 30 menit sama dengan 60 ml. Dan konsentrasi NaCl sama 0,5 M sama dengan 0,5 L. Jadi rumus yang digunakan yaitu mol NaCl. Mol NaCl sama dengan konsentrasi kali volume. Jadi mol NaCl sama dengan 0,5 L kali 0,06 L. Maka hasilnya menjadi 0,03 mol. Dan untuk mencari jumlah partikel yaitu jumlah partikel sama dengan mol NaCl dikali dengan 2 kali dan L. Jadi L ini adalah angka Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel sama dengan 0,03 mol dikali dengan 2 dan dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka hasilnya menjadi 0,3612 kali 10 pangkat 23. Jadi memindahkan ini koma ini ke sebelah memindahkan angka 3 ini ke sebelah kiri maka pangkat dari 10 yaitu 10 pangkat 23 itu menjadi kurang. Kalau memindahkan ke sebelah kanan itu menambahkan, kalau di sebelah kiri yaitu berkurang. Maka jumlah partikel yang diterima oleh pasien yaitu 3,612 kali 10 pangkat 22 dalam 30 menit. Dan terakhir, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan seluruh larutan untuk setiap pasien. Diketahui, volume larutan per pasien sama dengan 100 ml dan laju infus sama dengan 2 ml per menit. Jadi rumusnya yaitu waktu sama dengan volume per laju. Jadi perhitungannya, waktu sama dengan 100 ml per 2 ml, maka hasilnya menjadi 50. Jadi
Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan seluruh larutan untuk setiap pasien adalah 50 menit. Jadi terima kasih mendengarkan presentasi dari saya. Tuhan memberkati.